Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Karena klik tombol subscribe itu gratis. Gratis dengan subscribe, kamu support channel ini untuk upload video setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe. Selamat menonton. Yahoo! Mobil Toyota Innova Reborn tahun 2016. Pelanggan mengeluhkan untuk lampu indikator ABS-nya menyala terus ya. Disertai ada lampu tanda seru warna merah menyala terus. Mari kita coba cek konfirmasi keluhan pelanggannya. On kan? Start. Ya, untuk lampu indikator ABS-nya menyala terus nih. Disertai lampu tanda seru menyala ya. Ini kita coba lepas rem parkirnya. Ini rem parkir oke. Indikator ABS dan lampu tanda serunya menyala. Mari kita coba cek untuk scan komputer terlebih dahulu ya, karena ada indikator ABS yang menyala. Ya, untuk konfirmasi gas tidak ada yang aneh ya. Gas normal, tidak ada gejala tersendat. Hanya muncul indikator ABS menyala dan lampu tanda seru warna merah. Kita coba scan terlebih dahulu ya, connect to vehicle. Kita pilih tahunnya ya. Tahun 2016. Berarti ini tanpa smart key. Kita langsung masuk ke menu ABS ya, karena hanya sistem rem yang bermasalah. Kita pilih ABS, VSC, TRC. Ya, di sini ada kode DTC ya, diagnos trouble code-nya C1408. Open or short di bagian belakang kiri ya. Ini kondisinya current nih. Di area kemungkinan berdasarkan kode diagnos ini ada sensor yang bermasalah atau kabel-kabelnya di area sensor belakang kiri. Mari kita coba cek apa saja yang perlu diperiksa berdasarkan kode diagnos ini atau DTC ini C1408. Proses pemeriksaan area sensor ABS untuk bagian belakang kiri ya, berdasarkan kode DTC area dicurigain berada pada belakang sensor kiri. Ini mari kita coba cek untuk posisi pemasangannya, ini sudah benar ya, tidak miring. Kita cek kabel-kabelnya.
Ya, untuk pemeriksaan awal belum ditemukan adanya kabel yang putus gigi tikus ya. Ini area bekas ban, tidak ditemukan adanya kabel yang putus atau short ya. Cuma di sini ada beberapa kabel yang ke arah di bawah tangki bensin ya. Nih. Untuk pemeriksaan di bawah tangki, kita perlu menurunkan tangki bensin ya. Kita copot tangki bensinnya terlebih dahulu, kita urut kabelnya ya. Ditakutkan kabel putus di atas tangki ya. Kita coba cek, turunkan tangki bensinnya terlebih dahulu. Ya, proses pemeriksaan jalur kabel yang di atas tangki ya. Ini tangki bensinnya sudah kita turunkan. Kita cek secara visual apakah ada yang putus atau sebagian putus gigi tikus ya, karena pembacaannya short or open ya. Ini untuk pemeriksaan visual tidak ditemukan adanya yang aneh ya, tidak ada bekas gigitan tikus nih, tetapi pembacaan DTC nya open or short ya. Nih kita sudah turunkan tangki bensinnya, tetapi belum ditemukan adanya kabel yang putus atau sebagian terkelupas. Mari kita coba cek untuk tegangannya ya. Untuk warna kabel merah kita cek berapa tegangannya ya. Normalnya adalah 12 volt ya. Pemeriksaan kunci kontak pada posisi on. Nih kita copot untuk soket yang bagian belakang kiri ya, karena curiga di belakang kiri tadi pembacanya short or open ya. Ini kita coba cek tegangannya terlebih dahulu ya. Kita coba lakukan pemeriksaan tegangan outputnya ya, yang diukur pin 12 ya. Nih kita coba lihat, ini arusnya tidak ada ya. Normalnya ketika kunci kontak on harusnya 12 volt. Mari kita coba copot untuk bagian yang ke kanan. Ini kita copot bagian yang belakang kanan. Kita tes, pastikan. Nih kita copot ya. Ini untuk yang belakang kanan, kabel jalur belakang kanan ya. Ini yang diukur 12 juga. Untuk hasil ukur yang belakang kanan oke ya, tegangan 1130 volt ya, bagus, karena hanya bagian kiri yang bermasalah ya. Mari kita coba cek untuk putusnya di jalur mana ya, karena hasil pemeriksaan visual tidak ada bekas kabel yang putus, tetapi arus tidak nyampe ke bagian belakang kiri. Kita cek satu persatu. Ya, untuk proses berikutnya kita curiga ada kabel yang putus di tengah ya. Kita coba kelet di bagian tengah ya. Dari sisi manakah kabel yang putus ya? Ini kita coba kelet. Nih untuk warna tegangan plus warna merah ya. Nih ini ada 12 volt ya. Ini berarti kabel dari sisi sini ke depan mobil bagus, yang putus di area sini ke belakang. Nih kita coba cek lebih detail lagi ya, di area mana yang putus ya. Nih ya, ini kayaknya putus nih. Kita buka isolasiannya dulu ya. Ini kita ada curiga kabel yang terkelupas sedikit ya. Ini dekat kelipan ada solasi yang terkelupas sedikit. Mari kita coba cek, bongkar solasinya terlebih dahulu ya, karena kita curigain yang putus di area kabel sini ke belakang. Kita coba buka solasinya, kita cek tegangannya. Oke. Ya, setelah dilakukan proses secara mendetail ya, kita periksa secara mendetail, kita bongkar solasiannya. Ini ditemukan adanya kabel yang putus ya. Ini untuk warna kabel ada dua yang putus ya, warna hitam dan merah. Ini untuk yang merah hampir putus.
posisinya kabel di atas tangki ya. Ini ada dua kabel yang satu putus total, yang satu hampir putus. Ini untuk proses perbaikannya cukup kita lakukan penyambungan kabel saja. Ya, kita untuk proses perbaikannya dilakukan penyambungan kabel ya. Tadi ada beberapa kabel yang putus ya, satu putus total dan satu putus sebagian. Ini kita lakukan perbaikan penyambungan kabel ya. Mari kita konfirmasi untuk voltasenya setelah dilakukan perbaikan kabel. Ini kita cek. Ya, setelah dilakukan perbaikan kabel yang putus, voltase sudah keluar ya, 11,5 volt. Mari kita coba rapikan dan cek konfirmasi di kombinasi meternya. Kita rapikan tangki bensinnya terlebih dahulu. Proses konfirmasi keluhan ya, sebelumnya ada indikator ABS dan tanda seru warna merah menyala ya. Setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan adanya beberapa kabel yang putus. Untuk proses perbaikan dilakukan penyambungan kabel yang putus. Mari kita coba konfirmasi keluhannya ya. Nih, nah itu kan. Ini ya, untuk indikator ABS dan lampu tanda seru sudah hilang ya, sudah mati. Langsung mati ya sebelum dilakukan perisetan memori ECU. Tapi untuk mencegah kekhawatiran muncul lagi, kita tetap harus melakukan reset memori ECU-nya ya. Kita reset dengan alat. Dikhawatirkan karena memori masih tersimpan suatu saat muncul lagi, maka dari itu perlu dilakukan reset memori dengan alat. Proses connect to vehicle, proses loading ya, kita tunggu beberapa saat. Masih tersimpan, maka dari itu kita perlu melakukan reset memori ya. Kita hapus. Penghapusan memori DTC atau diagnos trouble code. Walaupun indikator ABS sudah normal, tidak menyala, tetapi masih perlu dilakukan perisetan memori ECU-nya atau memori komputernya. Oke, setelah dilakukan perisetan memori, kode diagnos ya, semuanya sudah hilang. Mobil Toyota Innova Reborn tahun 2016
dengan keluhan lampu indikator ABS menyala dan lampu tanda seru warna merah menyala. Disebabkan adanya kabel yang putus. Setelah dilakukan perbaikan, mobil kembali normal.